Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi saya Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang diberikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada materi yang sebelumnya minggu lalu sudah pernah saya berikan. Hari ini kita akan lanjut dengan pembahasan yang lebih dalam, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Nah, dimohon untuk kalian semua untuk menyimak materi ini ya. Oke, next. Jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah kita ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kita juga mengetahui hukum permintaan dan penawaran serta mendeskripsikan harga keseimbangan. Oke, next. Nah, kalian tahu nggak sih permintaan dan penawaran? Permintaan dan penawaran tuh apa ya? Ada yang tahu nggak? Halo. Nah, jadi permintaan itu adalah jumlah keseluruhan barang dan atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, di permintaan ini tuh kita sebagai konsumen ya. Nah, secara matematis persamaannya tuh kayak gini, QD sama dengan A min DP. Coba kita lihat ya. Di sini ada kurvanya. Misalnya gini, ketika harga coklat itu 3.000, jumlah roti coklatnya 0. Nah, ketika harganya 2.500, jumlah roti coklatnya itu 2. Jadi di hukum permintaan itu, menurut ceteris paribus berlaku bahwa ketika harga naik, jumlah yang diminta itu turun. Tapi ketika harganya turun, jumlah yang diminta itu bertambah. Nah, misalnya kalau gratis kalian pasti mau kan? Tapi kalau disuruh bayar, belum tentu mau. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak, kayaknya. Nggak ada, Kak, nggak ada. Nggak ada, Kak. Tuh, Yaudah, kita lanjut aja ya. Kak, itu tadi Zenit mau nanya. Oh ya, Kak. Kak, kalau rumus permintaan kenapa dikurang, Kak? Kan kalau penawaran ditambah. Nah, kenapa rumus permintaannya ini dikurang? Karena di kurva permintaan ini gradiennya itu tuh negatif. Jadi dia berbanding terbalik. Kayak tadi yang udah saya bilang di hukum ceteris paribus itu ketika harganya naik, maka jumlah permintaan yang diinginkan sedikit, dan sebaliknya ketika harganya turun, jumlah yang dimintanya itu naik gitu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang yang bersangkutan. Nah, itu kayak roti yang tadi udah saya jelaskan. Yang kedua ada harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Nah, apa tuh misalnya? Misalnya kayak gini. Harga, misalnya kalau kalian mau minum teh manis itu kan pasti teh dan gula. Nah, ketika harga gulanya itu naik, pasti permintaan teh itu akan turun. Karena kenapa? Orang males kan, misalnya orang lagi males nih beli gula karena gulanya naik. Jadi kalian nggak usah beli teh karena kalian nggak minum teh manis tuh. Nah, kecuali kalau kalian mau minumnya teh aja gitu. Yang ketiga, ada pendapatan rata-rata masyarakat, dan yang keempat ada distribusi pendapatan masyarakat. Nah, kayak gini. Jadi pendapatan masyarakat itu mempengaruhi permintaan kalian. Misalnya kayak gini. Kalau bulan ini gaji kalian itu misalnya 500.000 per bulan. Kalian hanya masih sanggup misalnya cuma beli sendal jepit. Nanti bulan depan ketika gaji kalian 5 juta, bisa aja kalian ganti sendal jepitnya yang tadinya Swallow bisa jadi apa gitu yang bermerek gitu.
Tapi nah biasanya tuh itu tuh berlaku pada barang inferior. Jadi kalau misalnya ketika pendapatannya bertambah, mereka akan meninggalkan barang-barang yang menurut mereka tuh sifatnya murah gitu. Seperti kayak gini, jumlah uang beredar di Jakarta itu 80% jumlah uang beredar itu ada di Jakarta. Nah makanya mungkin permintaan akan suatu barang dan jasa di Jakarta itu lebih besar dibanding daerah yang lainnya kayak gitu. Jumlah penduduk, nah jumlah penduduk juga mempengaruhi dari permintaan. Semakin banyak jumlah penduduknya, semakin banyak permintaan masyarakatnya atas barang dan jasa. Yang keenam adalah selera masyarakat. Nah misalnya kalau saat ini kan lagi banyak banget kopi ya. Nah karena kesukaannya masyarakat, minatnya lagi ke kopi, oleh karena itu produsen jadi berjamur aja tukang kopi. Nah, karena mereka itu menanggapi dari permintaan masyarakat yang tinggi akan kopi. Nah, nanti kalau misalnya masyarakat udah nggak gemar lagi kopi, ya udah permintaannya akan turun. Yang ketujuh ada prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang. Nah, misalnya tuh kayak gini. Pemerintah nih, misalnya di koran ada berita, kalau besok pemerintah mau naikin harga BBM. Nah, hari ini kita langsung tuh ke Pertamina atau ke Pertamina misalnya buru-buru buat isi bensin. Karena besok BBM-nya naik gitu. Nah, permintaan BBM hari ini itu pasti jauh lebih tinggi dibanding permintaan BBM besok. Karena yang besok itu kan udah naik harganya gitu. Pasti kan kalau kebanyakan masyarakat kita lebih suka yang terjangkau dan murah. Terus kalau ada diskon pasti suka kan? Kalian kalau ada diskon pasti diborong gitu nggak? Atau kayak yang nggak pengen dibeli jadi dibeli? Iya. Iya, Iya Kak. kan? Iya, Kak. Apalagi cewek, ya kan? Oke, next. Biasanya cewek. Nah, selanjutnya ada ini yang hukum ceteris paribus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, next. Nah, di sini ada pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Kalau pergerakan kurva permintaan itu sendiri terjadi karena dari harga barang itu sendiri gitu. Nah, ini kan pergerakan dari titik ini ke sini itu namanya bergerak. Jadi kalau bergerak itu titiknya. Nah, sementara untuk pergeseran dia itu tuh di luar dari faktor harga barang itu sendiri gitu. Oke, next. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran itu dari sisinya si produsen. Ada yang tahu nggak nih penawaran kayak gimana? Misalnya gitu. Saya tahu, Pak. Siapa? Fauzan. Penawaran tuh penawaran? Contoh penawaran yang saya tahu, sekarang kan minat masyarakat pada gadget atau Android semakin meningkat ya, Kak. Harganya pun tinggi. Dengan demikian, produsen pun akan meningkatkan intensitas penawaran dan akan meraih untung yang tinggi, gitu Kak yang saya tahu, Kak. Nah, benar. Jadi penawaran itu tuh dari kita sebagai produsen. Nah, penawaran ini tuh adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, persamaannya tuh kayak gini, QS sama dengan A plus BP. Nah, penawaran ini sifatnya berbanding lurus. Jadi kalau posisikan kita tuh kalau penawaran sebagai produsen, ketika harganya naik, otomatis kita akan menjual barang tersebut lebih banyak lagi. Supaya apa? Tahu nggak supaya apa? Kalau misalnya harga itu lagi naik, terus kita sebagai pedagang ngejual barang itu lebih banyak lagi. Tahu nggak alasan pedagang kayak gitu supaya apa? Supaya untung. Ya benar, supaya mereka untung. Nah, kalau kebalikannya, kalau misalnya harga barang itu lagi naik nih, ya udah mereka lagi turun, mereka akan ngurangin produksi barang itu karena keuntungannya sedikit gitu.
Kayak di sini ada contoh misalnya ketika harganya 3.000, jumlah penawaran rotinya dia banyak tuh 10. Tapi nanti pas harganya 1.000 dia kurangin produksinya jadi 2. Gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama ada harga barang yang bersangkutan. Nah, itu kayak yang tadi, misalnya kayak jumlah penawaran roti. Ketika harga 3.000 tuh dia pasok tuh banyak tuh sampai 10. Pas harganya udah 1.000 dia kurangin dia jadi 2 karena keuntungannya dipikir sedikit gitu. Terus harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut. Nah, itu sama aja kayak yang tadi. Kayak yang teh sama gula tadi, tapi kita posisinya jadi si produsen. Yang ketiga ada biaya produksi. Jadi gini, kalau misalnya biaya produksinya itu mahal, otomatis harga barangnya itu kan juga pasti mahal kan. Terus teknologi juga semakin canggih teknologinya, semakin mahal harga produk yang dia keluarkan nanti dan prediksi harga di masa yang akan datang. Nah, itu sama aja kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya ketika nih harga ini mau naik nih, dia jual tuh yang banyak. Kalau misalkan nanti udah nggak naik lagi, biasanya dia sangat minim untuk menjual barang itu kembali karena keuntungannya lebih sedikit. Tuh. Jumlah produsen yang ketujuh. Yang ke-8 ada bencana alam. Bencana alam tuh kayak misalnya musim paceklik nih. Musim paceklik itu kan misalnya harusnya dia panen padi nih. Terus karena musim paceklik, jadi panen padinya berkurang. Nah, karena stok padinya si petani itu jadi sedikit, nah biasanya si petani itu jadi naikin harganya gitu. Oke, next. Nah, ini yang harus kalian tahu ya, hukum penawaran. Katanya apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Nah, jadi kalian harus bisa memposisikan kalau nanti ada soal yang ketemunya permintaan, kalian harus jadi konsumen. Tapi kalau nanti ada soal tentang penawaran, nah kalian harus jadi apa? Produsen. Iya, benar. Oke, next. Nah, ini ada pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Untuk pergerakan itu sendiri sama, dia itu dari harga barang itu sendiri, kayak roti tadi gitu. Yang awalnya ini P-nya 30, harganya 30, kuantitasnya 30, ada 40. Nah, ketika P-nya 20, dia kurangin, dia jadi 25. Tapi ketika harganya 40, dia naikin jadi 60. Kalau pergeseran kurva penawaran itu selain dari harga barang itu sendiri. Itu seperti kayak biaya produksi, teknologi, jadi ada harapan keuntungan di masa yang akan datang, atau harapan kenaikan harga yang akan datang gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba barang ini akan langka, nah itu biasanya si produsen tuh akan jual barang tersebut lebih mahal. Oke, lanjut. Next. Nah, ini untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, rumusnya kayak gini, bisa kalian lihat sendiri ya. Ada P min P1 per P2 min P1. Jadi P1 itu harga yang pertama, harga awal. Kalau P2 itu harga setelahnya. Q1 dan Q2 begitu pun sama. Oke, next. Nah, ini ada contoh soal ya. Ketika harga barangnya itu 60 per unit, maka jumlah permintaannya itu 20 unit. Dan jika harga barang itu 40.000 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Nah, kalian masukin nih harga awal sama kuantiti awal tuh 60.000 sama 20. Terus untuk yang harga setelah naik itu jadi 40.000 dan 30 unit. Masukin semuanya kayak gini yang ada di contoh penyelesaian itu. Lalu kita kumpulkan variabelnya. Misalnya kita mau cari harganya dulu, berarti nanti jawabannya harus P sama dengan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu apa sih? Keseimbangan itu adalah di mana ketika produsen dan konsumen berada pada titik yang sama. Nah, dia tuh mencapai kesepakatan harga. Biasanya gini, kalau kalian pernah ikut ibu kalian jualan,
jualan, belanja misalnya ke pasar. Nih misalnya kalian ke pasar ikut, terus biasanya kan kalau ibu-ibu suka nawar tuh, misalnya si produsen, si tukang jualnya bilang harga satu ikat bayam itu 3.000. Terus si ibu kalian nawar ya udah 1.000 aja deh gitu. Tapi nanti mereka tuh bikin kesepakatan tuh gimana yang mereka berdua tuh sama-sama tidak dirugikan. Misalnya dinaikin jadi 2.000. Nah, itulah yang namanya keseimbangan pasar. Itu QD harus sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Oke, next. Nah, jadi di keseimbangan pasar itu tuh juga untuk mencapai keseimbangan pasar tuh ada kebijakan. Namanya kebijakan harga maksimum. Jadi kebijakan harga maksimum itu jadi batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Nah, ini ditentukan oleh si pemerintah. Coba kalian lihat awal yang titik-titik itu yang PE. Itu kan pertama keseimbangan awal tuh ada titik yang bertemu antara S dan D. Nah, tujuan dari kebijakan harga maksimum atau kalau namanya tuh selling price. Nah, dia itu supaya produk dapat terjangkau oleh konsumen gitu. Nah, di sini akan menimbulkan kelebihan jumlah permintaan yang biasanya di sini untuk melindungi si konsumen. Biasanya dilakukan pasar terbuka oleh pemerintah. Misalnya kayak gini, kalau kalian suka ngelihat di pasar tuh ada dari dinas pangan gitu kan, misalnya jualan nih, kayak dia di situ jual beras. Jual berasnya lebih murah dibanding di pasar. Nah, itu tuh untuk menstabilkan harga pasar gitu supaya nggak mahal-mahal, supaya nggak terlalu mahal. Nih misalnya yang PE pertama. Terus PE pertama tuh udah dapat titiknya kan di tengah-tengah. Nah, ketika ketika harga maksimal itu tuh jadi harga diturunin, kebalikannya namanya maksimum tapi harga diturunin. Jadi jumlah yang diminta akan lebih besar dibandingkan jumlah yang ditawarkan. Kenapa? Karena harganya akan lebih murah gitu. Sementara jumlah yang ditawarkan sedikit. Misalnya awalnya yang ditawarkan itu 15, tapi karena dia diskon, karena dia harganya lebih murah 30. Otomatis kan 15 orang lagi kan nggak kedapetan kan tuh. Oke, next. Terus selanjutnya ada kebijakan harga minimum. Nah, kalau kebijakan harga minimum itu di sini untuk melindungi si produsen. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Tadi itu minimum harganya jadi turun. Kalau ini kalau yang tadi maksimum harganya jadi turun, kalau ini minimum tapi harganya jadi naik. Kenapa kok bisa naik? Yaitu jadi si pemerintah itu dia ini untuk melindungi produsen. Jadi misalnya nih harga beras itu lagi turun. Nah, sama si produsen tetap dijual, tapi nanti si pemerintah itu yang membeli kelebihan barangnya. Nah, ini kebalikannya. Misalnya tadi jumlah yang diminta itu ada 15. Tapi yang ditawarkan itu udah 30. Nah, otomatis kan akan kelebihan 15 kan, 15 kilo beras. Nah, nanti 15 kilo beras itu akan dibeli oleh pemerintah gitu. Karena misalnya dia itu produksinya berlebihan atau kebanyakan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum saya melanjutkan ke contoh soal? Aku, Kak. Alma, iya silakan. Kan tiap kebijakan itu kan pasti ada kelebihan sama kekurangannya gitu kan, Kak. Terus kalau kekurangan dari kebijakan harga maksimum itu apa? Oke, harga maksimum itu yang tadi ya, namanya selling price. Kalau yang minimum ini namanya floor price. Nah, kalau yang maksimum tadi itu kan dia itu kan untuk melindungi konsumen. Ibaratnya si pemerintah itu nurunin harganya. Nah, karena tadi kelebihan banyak yang minta, kayak tadi kan misalkan yang permintaannya tuh 30. Tapi coba bisa di back lagi nggak ke kebijakan maksimum PPT-nya? Oke, tadi kan yang dimintanya kan 30 nih. Tapi barang yang ada cuma 15 gitu. Nah, biasanya di sini tuh akan ini loh, kalian tahu pasar gelap atau black market atau kayak calo gitu?
Kalau kalian mau beli tiket konser udah habis, tiba-tiba ada yang nawarin dengan harga yang lebih mahal, nah itu sama aja kayak calo. Atau kalau di istilahnya kalau di sini kalau di ekonomi itu pasar gelap kayak gitu. Kayak gitu Alma. Jadi biasanya jadi di sini tuh kita tuh bukannya mau melindungi konsumen, kebanyakan malah jadi menguntungkan si produsennya, karena si produsen ini banyak nih yang melakukan perdagangan di pasar gelap. Misalkan harga dari yang dijual itu 5.000 karena kita butuh bahan pokok. Jadi kita wajib harus beli, harus makan gitu kan. Nah, si produsen ini jual dengan harga yang lebih mahal. Sama aja kayak kita mau nonton tiket konser, misalnya kayak tiket konser tiket yang mau nonton bola atau mau konser Korea, itu kan banyak calo nih, misalnya ya. Kalau kayak bola itu kan suka banyak calonya tuh. Nah, itu si calo itu jual dengan harga yang lebih mahal gitu. Karena kita butuh, pasti kita beli kayak gitu. Udah jelas belum? Ya, oke. Makasih Kak, jelas. Ya, sama-sama. Oke, next. Nah, selanjutnya nih saya punya kuis nih buat kalian. Nih, kan tadi kan saya udah ngejelasin nih keseimbangan pasar. Nah, ini ada contohnya di mana QD itu sama dengan QS. Nih, kalian bisa lihat fungsi permintaannya ada P sama dengan 15 min Q dan P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terus ini Q yang permintaannya 15 min P dan Q yang penawarannya min 6 plus 2 P. Kita persamain. Nah, kita mau cari P-nya nih. Kalau kita mau cari P-nya berarti fungsi P-nya yang kita keluarin, fungsi Q-nya yang kita keluarin, karena kita mau nyari P-nya. Didapatlah P-nya 7 dan Q-nya 8. Jadi di sini keseimbangan pasar itu terjadi ketika P, Q itu 7,8. Nah, pada harga 7 dan kuantitas 8 lah kesepakatan antara produsen dan konsumen itu terjadi. Nah, coba kalian lihat ada soal kecil di bawah nih. Di situ ada fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Nah, saya pengen nih kalian coba kerjain. Nanti kalau misalnya ada yang udah bisa duluan, bisa langsung kasih tahu saya. Oh iya, di kurikulum 2003 di Kurtilas ini kita tuh dituntut untuk aktif ya, apalagi pada PJJ ini yang serba banyak keterbatasan ya sebenarnya. Nah, jadi semaksimal mungkin kalian harus bisa aktif dalam pembelajaran ini supaya kalian bisa mendapatkan tambahan nilai gitu. Kira-kira ada yang udah bisa? Kak, itu saya coba jawab di komen. Itu benar nggak? Iya, ya benar. Berarti nanti habis itu kamu masukin Q-nya. Ke permintaan ya? Ya, terserah. Q-nya tuh kamu bisa mau dimasukin ke permintaan atau ke penawaran. Oh. Kalau di permintaan juga nggak apa-apa. Jadi P-nya udah dapet, masukin P-nya di permintaan misalnya. Jadi P-nya ditaruh tuh berapa tadi yang tadi kamu cari. Udah dapat belum P dan Q-nya? Bentar. 20. Ayo yang lain juga. 6. P-nya 4, Q-nya 6, Kak. Iya, benar. Jadi, pada soal ini, kita dapat mengetahui keseimbangan pasar itu terjadi ketika harganya 4 dan Q-nya itu 6. Nah, benar, Revan. Makasih ya, Revan. Iya, Kak, sama-sama. Nah, sebelumnya ada yang mau kalian tanyain? Nah, kalau udah nggak ada yang pengen ditanyain, saya mau tanya nih, masing-masing dari kalian, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi hari ini membahas tentang apa saja? Karena kan kemarin kita juga udah merangkum, kalian juga udah nge-tag saya di Snapgram. Nah, alasan saya kenapa saya kasih tugas, terus saya suruh di-post di Snapgram supaya teman-teman kalian tuh juga bisa lihat kalau media sosial itu bukan tempat untuk sekedar belanja di online shop atau lihat kegiatan orang lain, tapi pas kita buka snap kalian, nah mereka juga jadi tahu, oh fungsi permintaan tuh kayak gini, fungsi penawaran tuh kayak gini gitu. Jadi kan kalian bisa main media sosial sambil belajar secara nggak langsung kan. Nah, coba nih kesimpulannya gimana? Saya Kak, kesimpulan yang permintaan. Coba
Arya, gimana kesimpulan yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Permintaan tuh jika harga barang dan jasa turun maka permintaannya naik, dan sebaliknya jika harga barang dan jasa naik maka permintaannya turun. Kalau dari segi penawaran Kak, semakin tinggi harganya semakin barangnya banyak yang tersedia. Kalau harga barangnya turun, semakin dikit barangnya yang dihasilkan. Nah, iya benar sekali. Jadi materi hari ini kita belajar tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, semoga materi ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, kayak gitu. Oh iya, setelah ini saya juga akan memberikan quizzes. Ada 5 soal, nanti linknya akan saya share ke grup WA ya. Terus satu lagi saya mau menginfokan untuk yang belum absen di Google Classroom, silakan absen ya di komen seperti biasa. Dan yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu mengenai rangkuman pada bab permintaan dan penawaran, silakan dibuat dan di-post ke Instagram lalu tag saya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Kak.